يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Maaf, mau nanya, saya kan berobat, kata dokter, asam lambung. Dokter lain juga bilang GERD. Saya agak lupa ini kepanjangannya. Intinya kaitannya dengan asam lambung. Nah, pas teman bilang, coba sini saya pijit. Nah, ternyata katanya ada yang nempel. Entah apalah, saya nggak ngerti. Nah, ada suami teman juga bilang di tubuh saya ada sesuatu. Nah, ketika saya belajar meruqyah sendiri, reaksinya saya mual-mual dan muntah-muntah. Apakah saya terus belajar meruqyah sendiri atau harus bagaimana? Oh ya. Berkaitan dengan penyakit ya. Tafadhol. Oh ya, jadi begini akhirnya Rasid, sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi benar, untuk ukti tadi, ukti atau siapa yang cenderung itu asam lambung naik. Jadi secara psikologi, orang sakit asam lambung itu gangguannya bisa macam-macam ya. Tapi yang paling dominan adalah orang itu cenderung gampang mikir, jadi mikiran, terus stres dan sebagainya. Pada waktu orang itu mikir berat, jengkel, nahan perasaan yang berat, ya itu biasanya perut kita kaku, akhirnya asam lambung naik. Pada waktu asam lambung naik itu sering-sering begitu, ya, nanti mesti ngefek ke perut, mesti asam lambung. Biasanya secara psikologi orang seperti ini gampang resah, gelisah, mikir dan sebagainya. Nah, perkara dari mana dia mikir? Kita ingat ya dengan pelajaran kemarin, kadang-kadang ada jin yang ikut main di dalamnya, jadi mengumpangi di situ. Dan apa itu? Gampang marah, jengkel, resah dan sebagainya. Tapi setelah Anda dikasih tahu sama teman bahwa ada sesuatu, ternyata Anda kemudian membaca ayat-ayat ruqyah atau mendengarkan ayat Quran. Jadi ayat Quran itu subhanallah ya, kalau didengarkan saja itu keberkahannya dahsyatnya bukan main. Ya, makanya kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran itu dibaca, maka dengarkanlah supaya kamu dapat rahmat. Rahmat itu apa? Ya kasih sayang Allah, hidup kita berkah. Jadi baru didengarkan saja itu sudah, itu saraf-saraf kepala kita itu sudah nyaman. Itu. Ini tataran seperti tataran urusan negara. Itu sudah hidup kita nyaman, tenang. Nah, pada waktu Anda mendengar Quran dibaca atau doa tertentu, reaksi berarti memang di tubuh Anda ada. Nah, caranya bagaimana? Untuk mengetahui gangguannya, coba didiagnosis sendiri apa yang tidak enak di tubuh sampean. Misalkan Ustaz, perut saya gampang sebah mual, asam lambung, yaitu disebut asam lambung. Apalagi terus kadang migren, ya migren disebut cacat. Nah, pada waktu orang meminta nanti, pada waktu ruqyah mandiri itu disebut, ya Allah, kepala saya gampang pusing, ya Allah, keluarkan semua gangguannya, perut saya gampang. Nah, pada waktu itu baca Quran atau dengarkan, sudah diniati. Pada waktu itu kekuatannya sesuai dahsyat apa? Yakin kalau Allah nyuruh dengarkan bacaan Quran itu artinya apa? Oh, pengaruhnya bagus untuk kita, baik urusan fisik maupun psikologi. Nah, pada waktu Anda membaca dengan niati tunduk taat kepada Allah, itu pengaruhnya dasar. Bisa muntah-muntah. Nah, pada waktu Anda muntah atau sendawa, itu sekian persen Allah keluarkan seperti itu. Apalagi kalau subhanallah Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi diamalkan. Jinnya bukan hanya sekedar muntah, dia tercerahkan. Ya, jadi jin keluar itu tidak selalu bentuknya, maaf ya, muntah dan sebagainya, sendawa dan sebagainya, mengerang dan sebagainya, tidak. Pada waktu kita baca Quran kemudian tercerahkan, itu sudah sebenarnya memastikan jin itu sudah ada yang keluar dari tubuh kita. Itu jadi memaknainya
seperti itu. Jadi tidak sempit, sehingga kita itu dalam kajian ruqyah itu bukan dalam arti bahwa Quran itu hanya untuk mengeluarkan jin, bukan hanya itu. Jadi Quran itu terlalu agung, maaf ya, perlu digarisbawahi. Al-Quran itu terlalu besar, terlalu agung kalau hanya untuk mengeluarkan jin dan setan, wewe gombel, pocong, kuntilanak, terlalu agung. Kenapa? Quran itu untuk keberkahan dunia akhirat. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Hasr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata Quran itu diturunkan di atas gunung, gunung itu akan meledak, akan hancur, lebur. Kenapa? Begitu takutnya gunung itu kepada keagungan Allah. Apalagi cuma penyakit ini, penyakit itu. Subhanallah. Jadi kita waktu baca Quran, Quran itu sesuatu yang agung. Nah, kalau sesuatu agung itu baca, sudah ngefek keberkahannya. Apalagi dibaca, diistiqomahkan, apalagi diamalkan, disyariatkan. Wah, ini sudah Masya Allah. Makanya ini Quran itu seperti itu. Keberkahannya ya ngefek untuk semuanya. Nah, kenapa kita seperti ini? Ya karena Quran itu jarang dibaca, ya, terus diamalkan, apalagi disosialisasikan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk syariat. Subhanallah. Makanya tidak mungkin orang itu kalau mengamalkan Quran pasti berkah. Di rumah diamalkan sekian di rumah itu nyaman. Kalau di masyarakat, apalagi skala negara, apalagi skala internasional, Masya Allah, Quran itu agung. Ya, ingat ya bahwa umat Islam dulu sampai kurang lebih 13 abad itu karena masih dekat dengan Quran. Pada waktu Quran dijauhi, hukum-hukum Quran tidak diamalkan, ya akhirnya seperti ini dalam skala besar. Dalam skala pribadi juga begitu. Jadi benar ya bahwa Anda pada waktu baca Quran kemudian teruskan, tidak apa-apa itu. Bagus. Ya. Kira-kira itu akhirnya Rasul. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير